Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 037. Dokter Tardi menghela napas dalam. Aku tidak melakukan apapun. Menyentuhnya saja tidak. Aku hanya memberinya anestesi, setelah itu aku membiarkannya di ruangan operasi. Sampai dia sadar kembali. Hanya itu, percayalah. Hanya itu yang diminta seseorang yang sudah mengancammu, Dok. Dokter Tardi menggeleng. Orang itu memintaku merusak mata Reza Darmawangsa. Tapi aku tak melakukannya. Hah, untung saja aku hanya sekedar membiusnya seolah-olah dia habis dioperasi. Aku berani bersumpah atas nama Tuhan, jika Dokter Iqbal kembali, dia tak akan melihat kerusakan apapun kecuali cedera ringan bekas kecelakaan sebelumnya. Aku menjamin semua itu, Nona. Dokter Tardi berkata dengan sungguh-sungguh. Lanita akhirnya percaya dengan ucapan Dokter Tardi. Baiklah. Tapi ingat, kalau mata Reza tak bisa disembuhkan, rekaman ini akan sampai ke telinga Reza. Aku juga sudah membuat kopiannya, andai terjadi apa-apa padaku. Seseorang akan memberikan kopian rekaman ini pada Reza, ancam Lanita dengan lembut. Aku menjamin mata Tuan Reza bisa melihat lagi. Sebaiknya Nona jangan terlibat dengan orang yang mengancamku, Nona. Anggaplah Nona Lani tidak tahu apa-apa. Aku juga akan merahasiakan apa yang Nona tahu pada orang itu. Percayalah, aku pun tak ingin hidup di bawah ancaman seseorang. Dokter Tardi lega dengan Lani yang bisa dia ajak kerjasama. Lanita berpamitan dan dengan tenang dia keluar dari ruangan Dokter Tardi. Saat ini prioritasnya hanyalah kesembuhan mata Reza. Rasanya Lani sudah tidak sabar menunggu kepulangan Dokter Iqbal dari Kanada. Sharon menghempaskan tubuhnya di atas kasur, memandangi tumpukan koleksi tas mahal miliknya yang belum sempat dibereskan. Dia memiringkan tubuh dengan perasaan. Malas meski untuk sekedar ganti baju atau mencuci wajah. Keadaan kamarnya sangat berantakan dengan barang-barang dari rumah Reza. Belum nanti menyusul barang yang lebih banyak lagi dari kamarnya di rumah Dane. Mungkin besok Susana dan Jauhari akan membantunya mengemas barang. Sharon teringat Reza. Penyesalan terbesarnya adalah menyia-nyiakan kasih sayang Reza. Tidak, Reza belum memiliki rasa untuk Sharon. Tapi Reza berkali-kali memberi peluang bagi Sharon untuk memasuki hatinya. Kenapa aku malah membuang kesempatan itu dengan percuma? Kenapa aku malah mencari obat peluru jenuh itu dengan kembali menghubungi Josh? Sesal Sharon. Kembali Josh menghubunginya tapi Sharon sedang tidak ingin diganggu saat ini. Tolong mengertilah, aku perlu waktu untuk menenangkan diri. Sharon mengirimi Josh pesan lalu mematikan ponsel. Sharon tak tahu jika di sana, Josh uring-uringan karena merasa diabaikan Sharon. Dia sudah merasa mengalah sekali dan menyerah karena Reza bukan lawannya kemarin. Tapi, mengetahui Reza sudah membuang Sharon, Josh merasa benci dengan lelaki itu. Sial. Sharon mati-matian tidak ingin bercinta denganku hanya demi si buta itu, tapi apa balasannya untuk Sharon? Dibuang begitu saja setelah tahu Sharon hanya anak pembantu. Lelaki buta saja bertingkah. Josh meninju dinding tembok dengan tangan terkepal. Perasaan Josh untuk Sharon bukan main-main. Sejak lama Josh menginginkan Sharon. Dia dekat dengan Sharon berkedok sahabat tapi hatinya sungguh mencintai Sharon. Patah. Hati terbesarnya adalah saat Sharon tak mampu melawan kehendak Dane untuk dijodohkan dengan Reza. Josh kesal, dia sungguh ingin bertemu Sharon. Berharap Omah bisa membantunya. Dia segera menghubungi Omah dan memberitahukan alamat tempat tinggal Sharon yang baru. Ah, Josh. Kau terlampau emosi dan terburu-buru. Bukan begitu mengambil hati Sharon. Bukankah Sharon bilang dia benci Omah? Apa jadinya kalau Omah menemui Sharon di
Tempat tinggalnya yang baru. Kurang strategi dirimu, Josh. Oma dengan segenap jiwa raga membaca alamat tempat tinggal Sharon. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju alamat yang diberikan oleh Josh. Maka kini disinilah Oma, di depan pintu rumah baru Sharon. Ya Tuhan, anakku tinggal di rumah kecil ini. Gumam Oma prihatin seraya melangkah menuju teras dan menekan bel. Lama tak terdengar jawaban. Sementara di kamarnya, Sharon yang terjatuh dalam lelah dan lelap terkejut serta membuka mata. Memastikan pendengarannya jika memang bel pintu berbunyi. Sharon mengernyit, apa Susana dan jauh hari. Setengah enggan Sharon bangkit dari kasur, berjalan lunglai menuju pintu depan tanpa melihat terlebih dulu siapa kira-kira yang datang. Saat pintu terbuka, Sharon terperangah. Sharon, nak. Saloma merentangkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Sharon tak suka, dia menepis tangan Oma. Dari mana kau tahu alamat rumahku? Ujar Sharon dingin. Josh yang beritahu ibu. Ibu, cibir Sharon. Ibu macam apa yang sudah membuang anaknya sendiri? Oma terperanjat. Siapa yang membuangmu, nak? Aku membuatmu hidup, bergelimang harta selama ini. Tapi itu semua semu. Kau mengandalkan orang lain untuk membahagiakan anakmu. Kau tak bisa apa-apa. Bisamu hanya sebatas asisten rumah tangga yang menipu orang. Apa? Aku harus bangga dengan prestasimu itu. Sharon berkata nyinyir. Nak, ibu merelakanmu berada di bawah perlindungan Nyonya Dain agar kau hidup. Dan lalu tetap berada di sisimu selama ini. Menjaga semua tetap aman dan nyaman, semua. Kulakukan untukmu. Dan menjadikan anak orang lain menderita dan terlantar. Bukankah Lani sama-sama bayi saat itu? Dia tak berdosa, tidak tahu apa-apa. Tapi harus menjalani kehidupan peri padahal sebetulnya dialah sang putri yang sebenarnya. Kau membuat tempat kami tertukar. Dan pada akhirnya saling tersakiti. Cecar Sharon. Sharon, anakku. Desis Oma lirih. Aku bukan anakmu. Pergi dari sini. Pergi. Sharon menutup pintu dan menguncinya. Ja menangis di balik pintu. Hatinya tersayat, Sharon benar-benar merindukan Dain. Di luar, Oma tergugu. Kedua tungkainya lemas. Sharon masih belum bisa menerima kenyataan jika dia adalah ibunya. Hatinya sungguh pedih. Sharon, anakku. Oma terduduk di depan pintu. Lanita senang karena Dain mengizinkan kembali dirinya bermalam di rumah Reza meski Reza lebih banyak diam. Dia pun memutuskan untuk tetap menyimpan rahasianya bersama Dr. Tardi saat ini. Lanita ingin membuktikan kebenaran ucapan Dr. Tardi. Lanita hanya menceritakan hal itu pada Susana. Tentu saja asisten pribadi Reza yang kaku. Tapi bisa diandalkan dalam segala hal itu sangat terkejut. Nona mengancam sendiri Dr. Tardi. Susana merasa sangsi. Panggil Lani seperti biasa. Jangan pakai embel-embel Nona. Lani merasa risih. Tidak bisa, kau anak Nyonya Dain. Bagaimana bisa aku memanggilmu hanya nama saja? Tolak Susana. Lanita mengesah. Oke, lanjutkan ceritanya. Susana penasaran. Dr. Tardi tidak melakukan apapun pada mata Reza. Dia hanya memberi Reza anestesi, selesai. Jadi dia menjamin mata Reza bisa sembuh kembali setelah Dr. Iqbal mengoperasinya lagi. Kenapa harus menunggu Dr. Iqbal kalau memang bisa dioperasi lagi? Dr. Iqbal tidak mengizinkan Dr. Tardi menyentuh Reza lagi. Kasihan sekali Tuan Reza, dia jadi lebih murung sekarang. Susana muram. Apakah kita harus cerita pada Reza? Susana terdiam sesaat. Bagaimana menurutmu?
Lanita hanya mengedikkan bahu. Kau cerdik sekali mengancam Dokter Tardi dengan mengatakan jika terjadi apa-apa padamu, kopian rekaman akan sampai ke tangan Tuan Reza, puji Susana. Oh, aku hanya menggertak saja. Sebetulnya aku juga takut. Hanya saja, di dalam drama, cara seperti itu ampuh mengancam seseorang. Tapi Nona tetap gegabah. Harusnya katakan dulu padaku dan kirim kopian rekaman ini. Protes Susana. Ya ini aku bilang, kekeh Lani. Aku yang akan mengatakannya pada Tuan Reza agar dia tidak murung. Dia merasa matanya tak akan bisa disembuhkan. Dokter Tardi sebetulnya memintaku merahasiakan hal ini. Dia mengkhawatirkan keselamatanku. Susana tampak berpikir lagi. Orang yang sudah mengancam Dokter Tardi mengetahui kelemahannya, dan sudah pasti memiliki uang. Siapa ya kira-kira? Tidak mungkin Sharon, kan? Tanya Susana. Lanita segera menepis. Tak mungkin, Sharon tak mungkin mencelakai Reza. Suara di telepon itu jelas suara lelaki meski ku dengar samar. Lani berani menjamin karena yang ditemui Dokter Tardi adalah seorang lelaki bertato. Apa mungkin saingan bisnis Tuan Reza? Susana bergumam. Memangnya Reza punya musuh? Lani teringat lagi dengan tato berbentuk bintang. Entah kenapa dia tak ingin menceritakan bagian itu pada Susana. Dia teringat ucapan Dokter Tardi. Banyak. Tapi tunggu. Kenapa Dokter Tardi meminta Nona merahasiakan jika Dokter Tardi berada dalam ancaman seseorang? Tadi aku sudah bilang, Dokter Tardi mencemaskan keselamatanku. Dia tak ingin aku terlibat dalam urusannya dengan orang yang mengancamnya. Kupikir dia sungguh-sungguh. Itu terbukti Dokter Tardi tidak merusak mata Reza. Hanya sedikit mengelabuinya. Andai Reza tahu, segala cara akan dilakukan untuk menemukan orang yang sudah mengancam Dokter Tardi. Ada anak dan istrinya sekaligus istri simpanannya yang harus dia lindungi juga, tutur Lani. Susana diam, dia tampak berpikir. Setelah beberapa saat hening, Susana memutuskan menjaga rahasia Lani dan Dokter Tardi. Tapi ingat, Nona, jangan lagi bertindak gegabah sendirian. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera bicarakan denganku. Keselamatan Nona adalah prioritas bagi Tuan Reza, ucap Susana. Baiklah, tapi tolong panggil aku Lanita. Jangan panggil aku dengan sebutan Nona. Rasanya aneh. Pinta Lani. Susana hanya mesem kaku. 3 hari kemudian, Susana sedang bersama Dimitri di taman. Kencan mereka memang tidak pernah jauh. Hanya di sekitaran rumah. Enak mana soto buatanku dan buatan kafetaria rumah sakit? Tanya Dimitri. Dua-duanya enak, jawab Susana seraya menyeruput kuah soto langsung dari mangkok. Dimitri tak terima. Mana bisa begitu? Ya bisalah kan suka-suka yang jawab, sahut Susana. Tuan Reza selalu memuji masakanku. Bukankah sudah kubilang enak? Sanggah Susana. Tapi kenapa menyamakan dengan soto kafe rumah sakit? Protes Dimitri sedikit kesal. Ya ampun, mau sampai kapan bahas soto rumah sakit? Ini kita sedang berdua, duduk rapat sebelahan, apa yang kurang? Susana tak mau kalah. Bisakah kau sedikit berbohong? Dimitri, masakanmu jauh lebih enak. Bisakah kau bilang seperti itu saja? Ujar Dimitri pelan. Kau ingat, apapun makanan yang masuk ke mulutku rasanya selalu lezat. Karena dulu, belum tentu sehari aku bisa makan. Hidupku sulit. Ah, ya. Ceritakan tentang masa lalumu. Kau sudah janji padaku, pinta Dimitri. Susana menghela napas dalam setelah meminum air mineral biasa dalam botol. Dulu, ucapan Susana terjeda karena
Ponselnya berdering. Bisakah saat berdua denganku kau matikan ponselmu? Keluh Dimitri. Tidak bisa. Aku asisten full untuk Tuan Reza. Memangnya kau tidak punya waktu untuk istirahat? Dimitri resah dan gemas. Diamlah, ini Dokter Iqbal. Halo, Dok. Ibu Suzana, bisakah besok pagi kau antar Tuan Reza ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ulang. Loh, Dokter Iqbal sudah pulang dari Kanada. Bukankah kemarin bilang masih harus stay 1 minggu lagi? Suzana heran. Aku percepat kepulanganku karena terus saja memikirkan kondisi mata Tuan Reza. Suzana tampak sumringah. Baiklah, akan aku sampaikan pada Tuan Reza. Panggilan pun diakhiri. Dimitri, kau bereskan ini. Aku harus menemui Tuan Reza. Suzana berdiri hendak berlalu. Tunggu. Bisakah kau melakukan ritual romantis denganku sesaat jika kita berpisah? Pinta Dimitri seraya berdiri. Apa itu? Dimitri secepat kilat melumat bibir Suzana. Suzana tentu saja memberontak. Tapi rengkuhan kedua tangan Dimitri mengungkung. Tubuh Suzana erat. Sungguh ajaib, seluruh persendian Suzana seketika melemas. Dimitri mengakhiri ciumannya. Suzana. Dimitri menahan tubuh Suzana yang sudah terpejam. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa pingsan hanya karena dicium? Tolong jangan mendramatisir keadaan, Suzana. Dimitri cepat menggendong Suzana menuju kamarnya. Hati-hati Dimitri meletakkan tubuh Suzana di atas tempat tidur. Kau benar-benar pingsan. Hanya karena aku cium. Baiklah. Mumpung kau sedang pingsan, aku akan menciummu lagi dan, tubuhmu harum, Sus. Dimitri mengendus. Aroma leher Suzana. Saat setengah centil lagi bibir Dimitri hendak menyentuh bibir Suzana, Suzana membuka mata dan melotot lalu secepat kilat mendorong tubuh Dimitri hingga terjengkang dan membentur lemari. Dimitri meringis kesakitan seraya memegangi kepalanya. Kau pikir bisa macam-macam selagi aku pura-pura pingsan? Hah? Pura-pura pingsan. Ringis Dimitri berusaha berdiri. Keluar. Titah Suzana tegas. Dimitri mendekat dan memajukan bibirnya. Suzana memukul kepala Dimitri dengan bantal guling. Iya aku keluar. Bagaimana kalau kita menikah nanti? Apa aku tak boleh menyentuhmu? Gerutu Dimitri seraya keluar kamar. Suzana segera menutup pintu dan menguncinya. Dia menatap dirinya di cermin, perlahan menyentuh bibirnya. Suzana memejam dan membayangkan apa yang dilakukan Dimitri secepat kilat tadi di taman. Dia tersenyum simpul, wajahnya memanas. Kedua pipinya bersemu kemerahan. Lalu Suzana naik ke tempat tidur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Di tepi danau malam hari tampak 2 mobil terparkir. Kenapa kau menggagalkan operasi mata Tuan Reza? Tanya Dokter Iqbal dengan satu tangan di saku celana dan bersandar di depan mobilnya. Aku tak melakukan apapun pada mata pasienmu. Kau bisa menyembuhkannya esok. Lusa, jawab Dokter Tardi. Kau diancam siapa? Tanya Dokter Iqbal. Dokter Tardi menoleh, tak menduga dengan pertanyaan Dokter Iqbal. Siapa yang memberitahumu aku diancam oleh seseorang? Aku adalah dokter mata Nyonya Serindita. Sudah lama aku mengenal dekat keluarga Dharmawangsa. Kehidupan mereka selalu saja penuh dengan intrik. Selalu jadi incaran orang-orang yang iri dengan kesuksesan keluarga itu, sahut Dokter Iqbal. Dokter Tardi mendesah. Dia memandangi pantulan sinar bulan di permukaan air danau. Yang tenang. Orang yang mengancamku tahu rahasia tentang Verina, ucap Dokter Tardi pelan. Gundikmu, ujar Dokter Iqbal. Jangan kau sebut Verina seperti itu.
Dia wanita yang baik dan memperlakukanku sebagaimana layaknya seorang suami. Menghargai dan memanjakanku. Sungguh jauh berbeda dengan istri pertamaku yang hanya tahu caranya bersenang-senang dan menghabiskan uangku saja, ucap Dokter Tardi pelan. Dokter Iqbal mendesah, dia melempar puntung rokok ke atas air danau. Ada orang lain selain aku ternyata yang mengetahui tentang keberadaan istri simpananmu, dan sepertinya orang itu adalah musuh Tuan Reza. Berhati-hatilah. Tak ada yang tahu aku datang ke Indonesia hari ini. Aku akan mengoperasi Tuan Reza besok. Pastikan kau baik-baik saja. Biarkan orang yang mengancammu tahu kau sudah merusak mata Tuan Reza. Untung saja kau masih punya hati. Sekedar mengelabui pasienku dengan hanya memberinya anestesi di ruang operasi. Kalau kau sampai merusak mata Tuan Reza, aku akan mencincangmu hingga jadi abu. Dokter Iqbal menepuk bahu Dokter Tardi lalu beranjak masuk ke mobilnya. Dokter Tardi hanya mendesah. Dia lega karena keputusannya mengelabui Reza adalah keputusan yang tepat. Dia masih punya nurani untuk tidak macam-macam dengan penglihatan seseorang, sesuai dengan gelarnya sebagai dokter spesialis mata. Pagi-pagi sekali Aji Saka tiba di Indonesia. Dia meminta maaf pada Reza karena saat kecelakaan dan anaknya menjadi buta sungguhan, Aji Saka benar-benar tak bisa meninggalkan pekerjaannya di Colorado. Jadi nanti siang kamu akan melakukan pemeriksaan lagi, nak? Tanya Aji Saka pada Reza. Iya, Pak. Kemarin aku dioperasi Dokter Tardi tapi gagal. Apa tidak apa-apa dalam jarak waktu dekat matamu harus menjalani operasi lagi? Tanya Aji Saka. Makanya nanti siang aku ke rumah sakit lagi. Ternyata kepulangan Dokter Iqbal dari Kanada dipercepat. Dia merasa bersalah karena membiarkanku ditangani dokter lain, jawab Reza. Aji Saka mengangguk. Dokter Iqbal memang selalu setia dengan keluarga kita sejak beliau menjadi dokter mata mamamu, nak. Iya, dia sudah sepuh sebetulnya. Ubannya sudah banyak tapi masih saja praktek. Bahkan ikut melakukan penelitian di Kanada. Jam berapa ke rumah sakit? Tanya Aji Saka. Mungkin jam 11 siang. Kalau begitu papa mau istirahat sebentar. Oh, ya, di mana Lani? Perawatmu itu. Ternyata adalah jodohmu yang sesungguhnya, Reza. Jodohku.